Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita naman cek siku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa naba'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, khususan pengarang kitab Ta'lim Muta'alim Syekh Az-Zarnuji dan semua orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Al-Fatihah. Iya kan, betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai ya boleh menuntut ilmu dengan niat untuk mendapat kedudukan kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi li talabil ilmi dan sebaiknya para santri ayyatafakkara, hendaknya merenungkan fizalika fa innahu yata'allamul ilma bijahdi kasirin, supaya ilmu yang mereka cari fa innahu yata'allamul ilma, supaya ilmu yang mereka cari bijahdin kasirin, dengan susah payah. Kalian tuh susah nggak nyari ilmu nih? Susah, capek, ngantuk, tapi kan tetap nuntut ilmu. Ini namanya payah, susah payah. Fala yasrifahu, tidak sia-sia. Udah nyari ilmunya susah, nanti tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Ilad dunya al-hakirati al-qalilati al-faniyati syi'run. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu jangan punya niat ilad dunya al-hakirah, untuk mencari dunia. Al-hakirah, yang hina. Dunia itu dikatakan tempat yang hina. Dunia yang hina.
Al-qalilati al-faniyah, yang fana. Dunia yang hina dan fana. Fana itu artinya rusak. Dunia ini enggak kekal, yang kekal itu akhirat. Syi'run, sebagaimana syair. Sebagaimana syair. Hiyad dunya aqallu minal qalili wa anshikuha adallu minadz dzalili. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Hiyad dunya aqallu minal qalili. Dunia ini aqallu, lebih sedikit, minal qalili, dari yang sedikit. Jadi dunia itu lebih sedikit daripada yang sedikit. Artinya sangat kecil, sangat sedikit. Kita itu, umur kita itu nggak terasa, tiba-tiba sudah sampai sekarang. Terus nanti tiba-tiba 5 tahun lagi udah kuliah kalian. Yang sekarang alia tiba-tiba nanti udah kerja. Ya, mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang bermanfaat. Wa ashikuha adallu minadz dzalili. Orang yang terpesona padanya, wa ashikuha, dan orang yang terpesona kepadanya, adallu minadz dzalili. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Maka kita itu kan dari subuh sampai maghrib ngumpulkan duit. Lupa sholat, lupa ngaji kadang tuh. Lihat orang-orang di luar tuh ya. Gara-gara nyari duit lupa semuanya, ngaji enggak, puasa enggak. Seakan-akan dunia itu bakal dibawa mati, bakal dibawa ke akhirat. Tusimmu bisihriha qauma wa tu'mi. Dunia dan isinya ini adalah sihir. Tusimmu bisihriha, sampai dikatakan dunia ini adalah sihir. Qauma wa tu'mi, yang dapat menulikan dan membutakan. Yang dapat menulikan dan membutakan. Qauman wa tu'mi. Menulikan dan membutakan. Fahum mutahayyiruna bila dalili. Mereka kebingungan. Fahum mutahayyiruna, mereka kebingungan. Bila dalili, tanpa petunjuk. Maka orang kalau dia tanpa petunjuk, bila dalili tanpa petunjuk. Maka orang kalau dia sudah terpesona dengan dunia, ngumpulkan uang, motor nggak cukup 1, 2, punya mobil pengen punya mobil lagi, punya kebun pengen punya kebun lagi, punya rumah pengen punya rumah lagi. Yang suami juga gitu, punya istri pengen punya istri lagi. Karena sudah terpesona dengan dunia sehingga membutakan semuanya itu, dipikirnya dunia ini tempat asik tulah sehingga lupa untuk ibadah. Maka jangan seperti itu nanti. Nanti kamu jadi orang kaya, amin. Jadi orang yang sukses semua, amin. Kalau kaya nanti jangan lupa nyumbang, jangan lupa sedekah, jangan lupa membangun masjid. Gitu. Kalau sukses nanti gitu juga. Kalau ada masjid yang roboh, tegakkan.
Kalau ada orang yang yatim santuni. Amin. Wayam bagi li ahlil ilmi an la yudhillu nafsahu bit-tama'i fi ghairi mutama'i wa yataharruza amman fiha madallatul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawaddi'an wa tawaddu'u baina takabbur wal madallah wal iffah kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Para ulama ahli ilmu ini bisa dikategorikan ulama. Ya, para ulama itu harus menjaga diri. Menjaga diri itu iffah namanya tadi ya. Tawadu itu merendahkan diri ya. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya. Wa tawaddu'u baina takabbur wal madallah wal iffah kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Wa tawadu, dan harus tawadu. Tahu tawadu? Rendah hati. Sekalipun kita orang kaya jangan sombong. Sekalipun kita punya kedudukan ya biasa saja. Karena kedudukan, kekayaan itu hanya titipan. Jadi sifat titipan itu kalau sudah habis diambil. Ada orang nitip duit sama kamu. Kalau nitip kira-kira punya kamu apa punya orang? Kamu cuman dititipi. Allah nitipi orang tua kita rezeki. Allah nitipi orang tua kita berupa anak. Kamu ini titipan Allah. Maka nanti yang ngambil siapa? Ya Allah. Maka terhadap titipan ini bagaimana? Amanah. Terus misalnya kamu dititipi uang. Terus orang yang mau ngambil, mana uang saya tadi? Kamu nggak mau, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Ya begitu. Allah titipi kita jabatan, Allah titipi kita harta, semuanya akan Allah ambil kembali. Maka terhadap titipan ini amanah dijaga. Kalau tadi misalnya dititipi orang uang banyak, ya udah ini buat kamu sebagai imbalan terima kasih. Wal madallah, tidak tamak. Tahu tamak? Jabau. Dan tidak tamak
atau tempat kembali. Yauman nawah, pada hari kiamat. Yauman nawah, pada hari kiamat. Dari mana ya? Dari tengah-tengah. Yang cewek kelihatan, di sini kelihatan dikit gitu. Mutasaffilu au murtaki. Masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga. Mutasaffilu au murtaki. Wal kibriya'u, dan sifat sombong. Dan sifat sombong. Li rabbina, sifatan bihi. Sifat sombong merupakan sifat khusus Tuhan. Sifat khusus Tuhan. Jadi yang boleh sombong itu hanya Tuhan. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, sombong itu adalah selendangku. Maka siapapun yang sombong, sesungguhnya dia memakai selendangku dan aku tidak suka. Maka Allah tuh paling benci sama orang yang sombong. Terima kasih. Besok kita tengok di koran. Saya kirim dulu ya. Mas Arif. Pimpinan Radar Selatan. Makhsusatan, yang khusus tadi ya, khusus milik Allah. Fatanajab baha wa atqi. Maka jauhilah. Fatanajbaha. Maka jauhilah. Wa atqi, dan takutlah bersifat demikian. Maksudnya jauhilah dan takutlah untuk kita punya sifat sombong. Qala Abu Hanifah. Ini banyak Abu Hanifah sini ya. Qala Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata. Li ashabihi, kepada sahabatnya. Kepada sahabatnya.
Azimu, azimu, besarkanlah. Gedeono, kata orang Jawa itu. Besarkanlah. Azimu, gedeono, besarkanlah. Besarkanlah. Ama imakum, sorbanmu. Orang Arab kan biasanya di kepala itu pakai sorban. Imamah, itu namanya imamah ya. Kalau ditanya jangan sorban ya, imamah biasanya. Wawasi'u, wawasi'u, dan lebarkanlah. Lebarkanlah atau luaskanlah. Wawasi'u, dan lebarkanlah. Akmamakum, lengan bajumu. Jadi lengan baju biasanya sampai ini panjang. Wa innama qala, dan beliau berkata, siapa yang berkata nih? Abu Hanifah. Hanifah kelas 7C. Li'alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Yang demikian, zalika li'alla, yang demikian agar ilmu, yustakhaffal ilmi, agar ilmu, wa ahlihi, dan orang-orang yang berilmu, yustakhaffa, tidak diremehkan. Zalika li'allah, yang demikian yustakhaffa, agar tidak diremehkan, bil ilmi, ilmu, wa ahlihi, dan orang-orang yang berilmu. Artinya agar tidak diremehkan ilmu dan orang yang berilmu. Artinya begini, kita itu punya yang tadi saya sampaikan ya, harus punya bukan penanda, itu yang dikenal. Yang tadi kayak kiai, assalamualaikum, apa itu? Karakter. Nah itu ada karakternya tersendiri. Karakternya apa? Maka kalau karakter orang yang berilmu, ya kamu jangan lepas, minimal jangan lepas kopiah. Di rumah itu sekalipun misalnya kemana-mana tetap pakai kopiah. Ya kecuali ke sawah ya. Ke sawah juga nggak usah pakai kopiah. Pakai helm itu kan kalau kita berkendaraan. Lanjut. Wa yambaghi li talabil ilmi, hendaknya wayam bagi, dan hendaknya litolabil ilmi, para santri an yuhasila kitabal wasiyah, an yuhasila kitabal wasiyati,
membaca kitab wasiat. Membaca kitab wasiat. Apa ini kitab wasiat? Allati katabaha Abu Hanifah. Oh, kitab wasiat yang dikarang oleh Abu Hanifah. Hendaknya para santri membaca kitab wasiat yang dikarang oleh Abu Hanifah. Li Yusuf bin Khalid As-Sumti indar ruju'i ila ahlihi. Yang dipersembahkan li Yusuf, yang dipersembahkan kepada Yusuf. Ini Imam Abu Hanifah menulis kitab yang berjudul wasiat yang dia tujukan kepada Yusuf bin Khalid. Bin Khalid. Khalid. Yusuf bin Khalid. As-Sumti. As-Simti. Ini gelarnya ya. Yusuf bin Khalid As-Simti. As-Simti. T-I-T-Y. As-Simti. As-Simti itu artinya daerah. Nama daerahnya itu Simti. Misalnya ada ulama kita, ada kiai kita. Halo. Ada kiai kita, santri, orang Banten yang jadi guru di Mekah. Ada orang Indonesia, kiai kita ulama Indonesia yang jadi guru di Mekah. Maka dia bergerak Al-Bantani. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini banyak kitab-kitabnya yang dibaca di Indonesia. An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani artinya orang Banten. Nah, As-Simti artinya orang Simti. Sama, ada ulama namanya As-Samarkandi, berarti dia dari Samarkand. Nama negara, nama kota. Kayak juga Al-Imam. Imam siapa lagi contohnya? Banyak. Kayak Maulana Jalaluddin Rumi itu juga Ar-Rumi, namanya Jalaluddin. Tapi Rumi itu tempat kota dia lahir, namanya kota Rum. Maka dia bergelar Jalaluddin Rumi. Jalaluddin dari kota Rum. Indar ruju'i, ketika kembali ila ruju'i, ketika dia kembali ila ahlihi, kepada keluarganya. Ketika ia kembali kepada keluarganya. Yajiduhu, mai yatlubuhu, jadi kitab tersebut perlu dibaca. Wa kana ustazuna asy-syekh al-Imam Burhan al-A'imma ala Ibnu Abi Bakar qaddasallahu ra'ahu al-aziz amaroni bi kitabihi inda ruju'i ila baladi wa katabtuhu wa la budda lil mudarris wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Jadi ini katanya ya, kitab tersebut sangat perlu dibaca oleh para pengajar, oleh para
pengajar. Kitab tersebut perlu dibaca oleh para pengajar atau guru, wal mufti, dan para pemberi fatwa. Para pemberi fatwa. Pemberi fatwa ini kayak ulama, Majelis Ulama Indonesia. Yang sekarang ketua MUI Bengkulu Selatan itu Kiai Haji Abdullah Munir. Fi muamalatin nas minhu. Dalam perkara yang bersifat muamalah. Dalam perkara yang bersifat muamalah. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abi Bakar. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abi Bakar rahimahullah. Imam Ali bin Abi Bakar. Abi Bakar. Syekh Al-Imam Burhanuddin Al-A'immah Ali bin Abi Bakar Qaddasallah. Dikit lagi ya. Kita masuk ke pasal 3. Pasal 3 ini judulnya memilih ilmu. Pasal 3 ini memilih ilmu, guru, teman belajar, memilih ilmu, guru, teman belajar, dan tekun dalam menimba ilmu. Dan tekun dalam menimba ilmu. Yang bagi li talabil ilmi ay yakhtar min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil mal. Yang bagi hendaknya, seyogyanya, seharusnya, banyak ini ya maknanya. Yang bagi itu bisa hendaknya, seharusnya, seyogyanya, sebaiknya, semestinya. Serah mau pakai yang mana. Litolabil ilmi, para santri, para ayyukhtaro, memilih. Memilih. Hendaknya para santri memilih. Min kulli ilmin, dari setiap ilmu. Dari setiap ilmu. Ahsanahu, yang paling baik. Yang paling baik. Wa ma yahtaju, dan apa-apa yahtaju ilaihi, yang diperlukan oleh santri.
yang diperlukan santri. Kira-kira kalau belajar silat itu perlu? Belajar. Kalau enggak perlu? Enggak. Gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan. Karena kan tidak semua mesti kita pelajari. Misalnya kalau ilmu agama harus ya. Misalnya kalau ngaji kitab harus ikut. Nggak boleh malas. Ngaji Quran harus. Tapi yang sifatnya penambahan. Misalnya belajar futsal, karate, silat, apa itu? Bulu tangkis. Nah, itu kita memilih mana yang menurut kita mampu untuk mempelajarinya. Atau setidaknya kamu hobi atau tidak. Fi amri dinihi. Dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Filhali pada saat itu. Jadi kamu harus memilih apa yang paling kamu harus miliki atau kamu pelajari untuk saat ini. Summama kemudian summama yahtaju ilaihi, kemudian apa-apa yang diperlukan, maksudnya apa-apa itu ilmu ya, ilmu yang diperlukan fil mali, di dalam urusan harta. Dalam urusan harta benda. Maksudnya yang kemudian ya. Jadi ilmu yang pertama yang harus dipelajari ilmu agama. Baru yang kedua. Entah itu misalnya ekonomi, entah itu pendidikan, entah ilmu-ilmu yang lain. Wa yuqaddimu hendaknya mendahulukan wa yuqaddimu dan hendaknya mendahulukan ilmu tauhid ini apa? Tentang cara mengesahkan Allah. Wa ya'rifallah, agar mengerti sifat-sifat Allah. Wa ya'rifallaha ta'ala, agar mengerti sifat-sifat Allah. Bidalili, berdasarkan dalil atau dengan dalil, berdasarkan dalil yang kuat. Jadi maksudnya, jadi dalil itu nggak sembarangan ya. Jadi kalau kita benar-benar belajar kan tahu dalilnya apa. Fa inna imanal muqallidi, maka sesungguhnya imanal muqallidi, imannya orang yang taklid, taklid ini artinya nggak punya dalil, nggak punya dasar, sepokoke.
pukuau. Nah, ini jemo yang rajin pukuau tuh batin di berilmu, di ngerti. Pukuau kendak aku. Itu artinya dia udah nggak punya dasar, udah nggak punya dalil. Wa in kana sahihan, sekalipun dia benar, wa in kana sahihan indana, sekalipun ia benar atau sahih indana menurut pendapat kita, lakin yakunu a'imman bitargil istidlali, tetapi ia berdosa karena dia tadi udah taklid. Maka kita harus belajar dalil-dalilnya apa, itu harus dipelajari. Wa yakhtaru, al-atiqa dunal muhdasati qalu alaikum bil atiqi wa iyyakum wal muhdasati wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadal alladzi zahara ba'da inqiradul akabir minal ulama. Para santri harus mempelajari ilmu para ulama. Mempelajari ilmu para ulama. Kalau para ulama berkata, alaikum bil atik, tetaplah kalian, alaikum, tetaplah kalian bil atiki, pada ilmunya para nabi. Wa iyyakum wal muhaddasati. Wa iyyaka an tastaghila bihadzal jadal. Dan tinggalkanlah wa iyyakum wal muhaddasati, dan tinggalkanlah ilmu-ilmu yang baru. Tinggalkanlah ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka an tastaghila bihadzal jadal. Tinggalkanlah ilmu perdebatan. Zuhara ba'dal inkiradi al-akabir minal ulama. Yang muncul alladzi zuhara, yang muncul ba'da inkiradil akabir minal ulama, setelah meninggalnya para ulama.
Maka dikatakan itu, sering dikatakan kepada kita itu, mautul alim, mautul alam. Matinya orang yang berilmu itu, matinya, meninggalnya ulama itu sebenarnya musibah bagi alam semesta. Karena ketika seorang ulama meninggal, maka dia membawa ilmunya. Maka sedikitlah ilmu yang tertinggal di bumi. Fa'innahu yub'idu at-talib. Sebab fa'innahu, sebab perdebatan yub'idu at-talib, menjauhkan santri anil fikhi, dari ilmu fikih, wa yudayyi'u al-umrah, menyia-nyiakan umur, wa yuwarisu al-wahsyata, menimbulkan keresahan, menimbulkan keresahan. Resah itu kalau baju kumuh tuh diresah. Tesah. Oh, ditesah. Tesah itu anak kelas 8B. Tesa. Wal adawata, dan permusuhan. Wa huwa min asyarati as-saati wa irtifa'il illa. Umat Nabi Muhammad itu sudah suka berbantah-bantahan wa huwa min asyratis sa'a, itulah tanda akan datangnya hari kiamat. Itulah tanda akan datangnya hari kiamat. Maka kalau kamu sering belagau, cekcok pemikiran atau apa tuh, sebenarnya itu mempercepat kiamat. Makanya jangan suka belagau ya. Baik percekcokan, itu perdebatan, berdebat. Ya debat boleh, tapi ngalah. Kalau emang orang benar, benar. Kalau kita yang benar, benar. Jangan menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Wa irtifa'il ilmi wal fiqhi. Dan tanda bahwa ilmu dan ilmu fikih akan hilang. Wa irtifa'i al-ilmi wal fikhi. Kaza waroda fil hadis. Demikian menurut hadis. Demikian menurut hadis. Wa amma ikhtiaru, satu lagi ya. Wa imma ikhtiaru, adapun memilih al-ustazi, guru. Adapun memilih guru. Jadi milih guru aja ada caranya. Payam bagi maka seyogyanya.
maka sebaiknya. Adapun memilih guru, maka sebaiknya ayyakhtaro al-a'lam, memilih guru atau kiai al-a'lam yang alim. Jadi pilihlah guru atau kiai yang alim. Wal aura dan warok. Dan warok. Warok tuh dia menjaga diri. Enggak korupsi gitu nah. Sederhana. Tidak suka kemewahan. Tidak terlalu mengejar dunia. Wal asanni, dan lebih tua. Dan lebih tua. Jadi nyari guru jangan yang sepantaran dengan kamu ya. Misalnya karena dia alim, dia warok, tapi dia seumuran dengan kamu. Kalau bisa yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua lagi misalnya, maka upayakan yang lebih tua lagi. Misalnya saya, terus ada yang lebih tua dari saya, pilihlah yang lebih tua dari saya. Kama ikhtaro Abu Hanifah, seperti memilihnya Abu Hanifah. Mana Hanifah? Nggak ada. Seperti memilihnya Abu Hanifah. Dia kemarin nyebut Hanifah terus. Nanti besar hati Hanifah disebut namanya terus. Kama ikhtaro, seperti memilihnya Abu Hanifah hina izin. Pada suatu ketika Hammad bin Abi Sulaiman namanya, memilih Hammad. Hammad itu gelar ya. Memilih Hammad. Hammad. Tulis aja Hammad. 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 Itu gelar. Kalau di kita mungkin kiai besar gitu atau ulama gitu. Bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman. Ba'da at-ta'ammuli wa tafakkuri. Karena beliau ini siapa? Gurunya ya. Karena beliau mempunyai kriteria, mempunyai sifat-sifat. Nah, kalau nggak mau kriteria atau sifat-sifat yang telah disebutkan. Waqala Abu Hanifah,
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu.